Momo Action Romance. Anime dengan genre ini biasanya bercerita tentang romansa percintaan yang dibalut dengan pertarungan antar tokoh dalam anime tersebut. Jika cowok suka dengan anime genre action dan cewek lebih suka dengan anime romance terbaik, maka anime dengan genre action romance bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Antara imajinasi dan perasaan berbaur dalam satu cerita. Jalan cerita biasanya tentang seorang tokoh utama laki yang melindungi sang heroin, ataupun tokoh laki dan heroin melakukan perjalanan bersama untuk menyelesaikan sebuah tujuan. Nah, jika kalian sangat suka dengan action romance anime, kali ini Anime Number One akan memberikan kalian video 10 rekomendasi anime romance action yang sangat seru untuk tonton. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go! Oke, yang ke-10, Rakudai Kishi no Cavalry, Time Perdana Fall 2015. Anime ini bercerita tentang sebuah sekolah yang menampung orang-orang yang memiliki kekuatan sihir untuk menggunakan senjata yang berasal dari jiwa mereka. Berfokus pada karakter yang bernama Kurogane Ikki yang merupakan salah satu orang yang belajar di sekolah itu untuk menjadi kesatria sihir. Namun, ia malah disebut kesatria gagal karena kekuatan sihirnya yang rendah. Karena kekuatan sihir yang buruk, Ikki berada di rank F di sekolah. Namun, Ikki tidak menyerah dan tetap membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi kuat. Ia berniat mengikuti turnamen pertandingan antar siswa di sekolah. Suatu ketika, ia terkejut karena di kamarnya ada siswi Blazer rank A sedang mengganti baju. Siswi itu adalah Stella Vermilion, yang merupakan seorang belajar kuat dan juga seorang putri. Ternyata mereka memang ditempatkan kepala sekolah dalam satu kamar berdua. Karena melihatnya dalam keadaan tidak berbusana, Stella lalu menantang Ikki berduel. Dalam duel, siapa yang kalah harus patuh pada pemenang seumur hidupnya. Disinilah perjalanan Ikki dimulai. Kisah harem dan sedikit fanservice akan kalian dapati dalam nih anime. Oke, yang ke-9, Dead Alive, Time Perdana Spring 2013. Anime ini berlatar di sebuah dunia alternatif yang pernah mengalami ledakan besar pada 30 tahun yang lalu. Hingga saat ini, ledakan kerap terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Di sebuah tempat yang merupakan titik ledakan pertama, secara perlahan memulih dan menjadi sebuah kota. Serta di situ, Itsuka Shito dan Itsuka Kotori tinggal. Ledakan masih sering terjadi di sana. Dan jika terjadi ledakan, seluruh kota akan masuk ke bawah tanah. Itu adalah mekanisme penyelamatan diri. Namun suatu hari, Shito tidak ikut menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan. Akhirnya, ia tahu bahwa ledakan itu karena seorang roh muncul ke dunia. Roh itu memiliki dendam yang besar kepada dunia, sehingga mereka kerap menghancurkan apapun. Ada dua cara mengalahkan roh perempuan itu. Cara pertama adalah dengan membunuhnya atau membuat jatuh cinta. Di anime itu juga ada tugas pasukan yang tugasnya adalah menggunakan kekerasan. Sementara itu, Shito mendapatkan tugas untuk membuat semuanya jatuh cinta padanya. Oke, yang ke-8, Carlotte Time Perdana Summer 2015. Di sebuah dunia alternatif, beberapa orang terlahir dengan memiliki kemampuan. Kemampuan-kemampuan itu biasa digunakan dengan tujuan baik ataupun buruk. Salah satunya yaitu orang yang bernama Yu Otosaka yang merupakan pelajar yang tampan dan cerdas. Namun rahasia kepintarannya itu karena ia menggunakan kekuatannya saat ujian. Kemampuannya bisa masuk ke tubuh orang lain dan dapat mengontrol selama 5 detik. Suatu hari rasanya itu terbongkar. Dan ia menjumpai wanita yang bernama Naotomori yang merupakan perempuan misterius yang juga memiliki kemampuan. Ia ingin mengumpulkan semua pengguna kemampuan agar tidak ditangkap pemerintah dan berakhir di meja percobaan. Untuk itulah ia mengajak Yu Otosaka pindah ke sekolah Hoshinomi yang memang khusus untuk pemilik kemampuan. Yu, Nao, Yusa, dan beberapa anggota tim lainnya bertugas untuk mengumpulkan pemilik kemampuan yang ternyata menyadari ada masalah besar yang sudah menanti mereka. Oke, yang ke-7, Hidan no Aria, Time Perdana Spring 2011. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Kinji Toyama yang merupakan seorang siswa di Tokyo Butai High. Di sekolah ini, setiap siswa diajarkan belajar cara menembak yang benar dan diizinkan menggunakan senjata api untuk menangkap para kriminal. Ini dilakukan demi menanggapi tingkat kejahatan yang semakin memburuk di Jepang.
Berfokus pada karakter yang bernama Kinji, Kinji menjalani kehidupan yang menyenangkan dengan mempelajari logistik untuk menutupi kemampuannya yang kuat namun memalukan. Kemampuan itu dinamakan histeria mode. Jika ia berada dalam mode ini, kemampuannya meningkat dan mendapatkan kemampuan tambahan yang tidak dimiliki manusia biasa. Tapi kelemahannya tidak dapat menembak perempuan. Namun ketenangan Kinji terusik ketika pembunuh Butte mengincarnya. Suatu hari, ada karakter yang bernama Arya Holmes Kanzaki yang kemudian diutus untuk menolong dan melindungi Kinji. Sejak ada Arya, kehidupan Kinji pun berubah. Arya ga utareru yori zutto ii sa. Dakara saki kara nani kyūni kyara kaeten no yo? Nani suru tsumori? Arya mamoru. Oke, yang keenam, Noragami Tayang Perdana Winter 2014. Jika Dewi Estiria di Danmachi adalah dewi yang tak punya pengikut, maka begitu juga Yato. Ia sebenarnya seorang dewa yang pernah memiliki pengikut, namun karena satu dan lain hal ia mulai dilupakan, karena tidak ada persembahan kepadanya. Jadi, dewa yang miskin. Dengan penampilan gembel, sel robek, training olahraga, Yato siap menerima pekerjaan apa saja dengan bayaran 5 yen. Itu semua dia lakukan demi membangun sebuah kuil untuk dirinya hingga akhirnya Yato bertemu dengan Hiyori dan Yukine. Hiyori adalah gadis yang hidup di antara alam dunia dan alam baka. Ketika ia tidur, rohnya bisa keluar dari tubuhnya, sedangkan Yukine adalah senjata roh yang bisa berubah wujud jadi manusia. Kisah petualangan melawan berbagai musuh membuat bagian action anime Noragami patut untuk ditonton. Selain itu, jalan ceritanya juga asik dan tidak membosankan, serta bumbu romansa juga terlihat antara Yato dan Hiyori. Oke, yang kelima, Guilty Crown Tayang Perdana Fall 2011. Anime ini bercerita tentang Tokyo pada 2039 yang dilandas virus apokalips yang dikenal dengan nama Lord Christmas. Untuk mengantisipasi itu, maka dibentuk badan pengawasan yakni GHQ. Tujuan semula yang baik kemudian berubah jadi kejam karena pasukan paramiliter GHQ akan membunuh siapa saja yang teridentifikasi virus. Di lain pihak, ada rombongan pemberontak yang menamakan dirinya Funeral Parlor. Kelompok ini adalah yang paling menentang tindakan kejam yang dilakukan GHQ. Dengan kata lain, mereka menentang pemerintah. Berfokus pada karakter yang bernama Omasu, yang merupakan seorang pelajar biasa, harus terseret dalam arus pertempuran antara GHQ dan Funeral Parlor. Sejak pertemuannya dengan Yuzuri Hainori, penyanyi kesukaannya. Inori yang saat itu dikejar pasukan GHQ, akhirnya tertangkap. Su diminta tolong menyerahkan tabung pada Gai Tetsukugami dalam sebuah pertarungan. Tabung void genome pecah dan meresap ke tubuh Su. Void tersebut membuat kekuatan Su muncul. Dia bisa mengambil void dari tubuh orang lain yang berbentuk senjata. Sebuah pertarungan dan romansa antara Su dan Inori pun berlanjut. Oke, yang keempat, Romeo x Juliet Tayang Perdana Spring 2007. Anime ini berlatar di sebuah benua terapung yang bernama Neo Verona. Terjadi sebuah kudeta yang dilakukan Lontes Montage dan anak buahnya, dan mereka membunuh semua anggota Capulet yang sedang berkuasa, kecuali anak perempuan Capulet yakni Juliet Viamata Asto Capulet. Ia berhasil melarikan diri dan selamat. 14 tahun kemudian, ia sudah melupakan pembunuhan keluarganya. Suatu hari, ia menghadiri acara yang diselenggarakan keluarga Montague. Disitulah Juliet bertemu Romeo, putra pangeran Montague, dan mereka jatuh cinta tanpa tahu latar belakang. Romeo adalah orang yang rendah hati, baik dan peduli. Dia bahkan menentang kekejaman dan tirani ayahnya. Sayangnya, bagaimanapun nasib mereka adalah kutukan. Loyalis Capulet yang tersisa ingin merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan Montague. Sementara itu, keluarga Montague terobsesi untuk menghancurkan ancaman loyalis Capulet secara permanen. Selain itu, sebuah rahasia kuno yang tersembunyi di bawah Neo Verona juga mengancam cinta abadi mereka satu sama lain.
Oke, yang ketiga, Dongeon ni Dae wo Motomeru no wa Machi Kaiteru Daro ka atau singkat Dan Machi. Tayang perdana Spring 2015. Anime dengan latar cerita yang kurang lebih sama dengan Sao, bercerita tentang sebuah petualang kesatria pedang di dunia fantasi. Namun bedanya anime ini tidak berada di dunia game, melainkan sebuah dunia alternatif di mana warganya bekerja sebagai petualang dan berburu monster untuk mencari nafkah. Berfokus pada karakter yang bernama Bel Cranel yang merupakan seorang pemuda lemah yang bercita-cita menjadi petualang hebat di negerinya. Namun suatu ketika ia ceroboh masuk ke sebuah dongeon dan bertemu Minotaur. Bel selamat setelah ditolong Ice Wellstein, kesatria terkuat. Karena bertemu Ice lah Bel bertekad untuk jadi lebih kuat. Bel kemudian bertemu dengan Dewi Hesteria, dewi miskin yang tidak memiliki pengikut. Bersama Hestia, Bel melakukan perjalanan-perjalanan yang semakin menempanya untuk menjadi lebih kuat. Cerita yang ringan, alur cerita yang enak dipahami, komedi yang pas. Juga ada sedikit bumbu romantis yang aneh antara Bel, Hestia, dan Ice yang akan membuat kalian betah untuk nontonnya anime. Tentu tidak ketinggalan adegan pertarungan dengan berbagai monster yang ada. はい、ちょっとダンジョンで死にかけちゃって。大丈夫なのかい？痛くはないかい？もし君に死なれたら僕はショックだよ。大丈夫ですって、神様。 Oke, yang kedua, Zetsuen no Tempest yang perdana Fall 2012. Anime ini bercerita tentang hubungan rumit antara Fuwa Aika, Fuwa Mahiro, Takigawa Yushio, dan Kurashige Hakaze. Hubungan itu dibalut dengan aksi yang memukau dan kisah misteri yang membuat penonton bertanya-tanya bagaimana kisah sebenarnya. Ceritanya bermula dari kematian Fuwa Aika yang penuh dengan misteri. Polisi bahkan tidak bisa menemukan siapa pelaku pembunuhnya. Hal ini membuat Fuwa Mahiro yang merupakan abang angkatnya berang dan bertekad mencari tahu sendiri pelaku pembunuhnya. Ia lalu membuat kontrak dengan penyihir yang berada jauh yakni Kusaribe Hakaze. Seiring berjalan waktu, Yoshino juga bergabung untuk mencari tahu. Namun, plot twist sudah tersedia di ujung cerita. Jadi, selamat menikmati. では、最後に特定映像として私の全裸をお見せしましょう。冗談ですよ、冗談。 Oke, yang satu, Sword Art Online, tayang perdana Summer 2012. Anime yang berlatar pada tahun 2022, di mana saat itu ada sebuah teknologi yang bernama Nerve Gear yang berfungsi untuk mengendalikan avatar melalui gelombang otak dalam sebuah game. Sword Art Online merupakan game FRMMORP yang sangat laris. Kirigaya Kazuto yang memiliki nama karakter Kirito adalah satu dari 1000 orang yang telah mencoba versi beta dari game Sao. Setelah versi resmi rilis, ia kemudian login dengan 10.000 pemain lain. Tapi mereka terjebak tidak bisa keluar dari game sebelum mengalahkan seluruh bos lantai. Hal yang menegangkan adalah ketika mereka mati dalam game, maka nerve gear yang digunakan akan bereaksi dengan otak. Sehingga orang yang mati di game juga akan mati di dunia nyata. Anime ini menceritakan petualangan Kirito bersama Asuna dan pemain-pemain lain. Mereka melewati berbagai petualangan, ketegangan, kematian, dan kebahagiaan bersama. Bersama Asuna pula lah Kirito bertekad untuk menyelesaikan game Sao. Cocok untuk kalian yang suka dengan anime yang memiliki cerita fantasi. Oke guys, berikut adalah 10 rekomendasi anime roman action menurut anime number 1. Gimana guys, dari 10 best anime roman action ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku, atau kalau masih ada hal yang gak dipengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal-hal sekitar anime. Dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gue. Dah.